Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG terkoreksi pada perdagangan hari ini. Dan untuk memantau bagaimana pergerakannya menjelang penutupan perdagangan hari ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat papan bursa secara real time. Pergerakan indeks harga saham gabungan pada pukul 15:11 waktu Indonesia Barat atau secara real time saat ini melemah 0,54%. Yang mana kalau kami memantau untuk pergerakannya saat ini di level 6.709 dengan trading value atau nilai transaksi ini berada di kisaran 6,8 triliun. Kalau kita melihat trading value atau nilai transaksi pada hari ini sebetulnya lebih rendah dibandingkan biasanya yang bisa mencapai 7 hingga 8 triliun rupiah per harinya. Memang hari ini indeks harga saham gabungan bergerak melemah karena dipengaruhi beberapa sentimen eksternal. Yang pertama ini terkait inflasi di Inggris yang turun menjadi 8,7% secara tahunannya pada bulan April 2023. Ini dari 10,1% secara tahunan di bulan Maret 2023. Kita melihat memang ada penurunan inflasi di Inggris. Namun tingkat inflasi ini masih lebih tinggi dibandingkan perkiraan pasar yang berada di level 8,2% secara tahunannya. Dan tentunya tingkat inflasi tersebut ini menjadi sinyal bagi Bank Sentral Eropa ini masih jauh dari terminal rate. Dan kondisi ini akan berdampak negatif pada pandangan pasar terutama bagi outlook ekonomi khususnya di kawasan Eropa. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan bursa di Eropa pada penutupan perdagangan tadi malam. Untuk bursa utama Eropa, yang pertama ada FTSE 100 di London, ini mengalami koreksi 1,75%. Kemudian ada The DAX Jerman, ini juga mengalami koreksi, bahkan ini hampir 2% pemirsa penurunannya di level, maksud kami penurunannya 1,92%. Dan sebetulnya tidak hanya pergerakan bursa di Eropa saja yang mengalami pelemahan. Karena selain sentimen dari Eropa, indeks harga saham gabungan dan juga sejumlah bursa kawasan ini dipengaruhi oleh pergerakan pasar di Amerika Serikat. Ini disebabkan adanya kekhawatiran atas potensi gagal bayar utang di AS yang semakin menguat. Yang mana negosiasi kenaikan pagu utang ini masih belum ada hasil kesepakatan. Dan tanpa kenaikan pagu utang, Amerika Serikat akan gagal bayar utang pada tanggal 1 Juni mendatang. Dan kebuntuan negosiasi plafon utang di Amerika berpotensi menambah tekanan pada ekonomi Amerika yang saat ini sudah rentan pada resesi. Dan kalau tadi kita melihat bagaimana pergerakan bursa di Eropa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan pasar di Amerika Serikat pada penutupan perdagangan kemarin. Untuk pergerakannya di Dow Jones ini melemah 0,77%. Kemudian S&P 500 melemahnya 0,73% dan Nasdaq New York ini turun 0,61%. Jadi pemirsa, kalau kita melihat pergerakan bursa Eropa dan juga pergerakan bursa Amerika Serikat ini sama-sama berada di teritori negatif. Lalu bagaimana dengan pergerakan bursa Asia pada hari ini? Kami memantaunya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami pantau untuk pergerakan bursa Asia, termasuk indeks harga saham gabungan, kemudian Hang Seng Hong Kong, kemudian ada Shanghai dan Singapura, ini mengalami koreksi. Hanya Nikkei Jepang yang berhasil menguat 0,39%. Padahal kemarin kita melihat pergerakan bursa Asia seluruhnya berada di teritori negatif. Dan pemirsa, sebetulnya selain tadi ada sentimen dari kawasan bursa Asia, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Hari ini Indonesia juga memiliki sentimen, yaitu Bank Indonesia yang merilis kebijakan suku bunga acuannya yang masih menahan BI 7-day reverse repo rate di level 5,75%.